Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di layar desktop bersama saya Andrea Nugraha. Dan kali ini kita kembali di segmen layar review, dimana kita kedatangan sebuah motherboard dari Gigabyte ya. Motherboard yang baru aja rilis nih, yaitu Gigabyte X570S Aero G. Sebuah motherboard yang diperuntukkan khusus untuk kalian para konten kreator ya. Seperti apa motherboard satu ini? Tapi sebelum kita kupas mengenai motherboard yang satu ini, bagi teman-teman yang belum subscribe channel layar desktop, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, dan juga jangan kelewatan loncengnya untuk support terus channel ini ke depan agar lebih baik dan lebih berkembang lagi. Oke, langsung aja kita lihat seperti apa sih motherboard dari Gigabyte yang satu ini. Ya, di awal kuartal 3 2021 ini beberapa vendor motherboard merilis produk baru motherboard mereka untuk platform AMD ya, dimana ini menggunakan chipset X570 ya. Jadi bukan chipset baru, hanya saja ada beberapa modifikasi, terutama adalah pada sisi manufaktur chipsetnya ya. Jadi kali ini chipset X570 tidak perlu pakai lagi pendingin aktif di bagian chipsetnya ya, karena sekarang sudah dimodifikasi manufakturnya sehingga dia menjadi lebih dingin, lebih hemat daya ya, sehingga nggak perlu lagi pakai yang namanya pendingin aktif di bagian chipset. Nah, untuk seri motherboardnya disebut sebagai X570S ya. Jadi ini sekali lagi bukan chipset baru, tapi tetap chipsetnya X570, cuman ada sedikit modifikasi saja sehingga nggak perlu pakai pendingin aktif. Nah, salah satunya adalah Gigabyte, dimana Gigabyte juga merilis salah satu motherboard baru mereka ya, yaitu X570S Aero G, dan juga ada satu lagi yaitu X570S Aorus Pro AX ya. Namun yang kali ini hadir di layar desktop adalah X570S Aero G. Ini adalah yang diperuntukkan khusus untuk konten kreator. Nah, Gigabyte X570S Aero G ini hadir untuk melengkapi seri-seri konten kreatornya yang dimiliki oleh Gigabyte ya, dimana kita tahu sebelumnya bahwa Gigabyte juga sudah pernah mengeluarkan beberapa kali ya seri konten kreator untuk motherboardnya. Di antara yang cukup terkenal adalah B550 Vision D ya untuk platform AMD juga, dan untuk platform Intelnya ada Z590 Vision G. Jadi dengan hadirnya X570S Aero G ini semakin lengkap lah ya untuk seri konten kreator yang dimiliki oleh Gigabyte. Nah, langsung aja kita lihat spesifikasi dari motherboard yang satu ini. Yang pertama kita lihat dari sisi yang paling penting dulu, yaitu VRM-nya ya. Nah, untuk motherboard yang satu ini menggunakan total 14 power stages dengan konfigurasi 12+2 power stages, dimana 12 untuk CPU V-Core dan 2-nya adalah untuk SoC. Dan 12+2 power stages ini tanpa menggunakan doubler sama sekali, atau bisa dibilang sebagai direct atau true 12+2 power stages. Itu artinya dengan spesifikasi VRM semacam ini atau sekelas ini saya rasa sudah sangat mumpuni untuk bisa dipasangkan dengan prosesor kelas paling atas dari Ryzen sekalipun, yaitu Ryzen 9 5950X ya. Dalam kondisi overclockingnya dengan konfigurasi VRM seperti ini sangat mampu saya rasa. Ditambah juga dengan heatsink yang besar ya, ini menjamin bahwa saya rasa VRM-nya akan sangat-sangat aman meskipun kita pakai prosesor AMD kelas tertinggi sekalipun. Dan untuk pasokan daya utama untuk prosesor di sini menggunakan 8+4 pin CPU power connector ya. Namun yang wajib digunakan adalah 8 pinnya saja, dimana 4 pinnya itu hanya opsional. Jadi kalau power supply kalian mendukung untuk 8+4 pinnya digunakan dua-duanya, itu bisa kalian gunakan dua-duanya. Namun kalau tidak mendukung, yang wajib hanya digunakan yang 8 pinnya saja ya. Lanjut ke bagian memori, di sini ada 4 slot DIMM dengan konfigurasi dual channel, dan ini mendukung sampai kapasitas maksimal di 128 GB, dimana 32 GB per DIMM ya, total 128 GB. Nah, untuk maksimum frekuensinya sendiri ini beragam ya, tergantung prosesor yang kita gunakan. Sebagai contoh, kalau kalian pakai Ryzen 5000 series itu bisa up to 5100 MHz dengan overclocking. Lanjut kita bahas mengenai expansion slot. Nah, di sini total ada 3 PCIe slot ya, dimana secara ukuran kelihatannya adalah kali 16, namun aktualnya sebenarnya adalah yang paling atas kali 16, yang keduanya itu kali 8, dan yang paling bawah itu kali 4. Nah, untuk slot PCIe nomor 1 dan 2 itu diambil dari CPU LAN, dan itu adalah sharing. Sehingga kalau misalnya kita populasi PCIe slot nomor 2 atau yang tengah itu, maka
yang nomor satunya atau yang paling atas itu hanya akan jalan dikali 8 aja. Jadi ya kali 8 nomor 1 dan nomor 2 kali 8. Tapi kalau kalian hanya jalankan atau hanya populasi di nomor 1 saja, maka itu jalan dikali 16. Sedangkan untuk PCIe slot nomor 3 atau yang paling bawah itu berasal dari chipset dan dia sharing dengan M.2 slot nomor 3. Sehingga kalau kalian gunakan PCIe slot ketiga ini atau yang paling bawah ini, maka M.2 slot nomor 3 juga tidak akan aktif dan sebaliknya. Nah, semua PCIe slot ini sudah Gen 4, namun demikian catatannya adalah ini bisa jalan Gen 4 kalau kalian gunakan prosesor 5000 series atau 3000 series yang non G ya. Sedangkan kalau kalian jalankan 5000 series seri G, 4000 series seri G dan juga 2000 series non G, itu kalian bisa gunakan ketiga slotnya tapi hanya jalan di Gen 3. Dan kalau kalian gunakan 3000 series seri G dan 2000 series seri G, itu kalian hanya bisa gunakan slot nomor 1 dan slot nomor 3. Nah, berikutnya mengenai storage. Tentu saja seorang konten kreator butuh kapasitas storage yang besar dan butuh banyak slot untuk storage pastinya ya. Nah, di sini tentu Gigabyte mengerti sekali dan menyediakan total slot untuk storage yang sangat banyak. Bayangkan saja untuk M.2 slotnya saja di sini sudah punya 4 M.2 slot di mana semuanya Gen 4 dan lagi-lagi bisa jalan Gen 4 kalau kalian gunakan Ryzen 5000 series atau Ryzen 3000 series yang non G. Nah, kalau kita lihat dari blok diagramnya, M.2 slot yang nomor 1 itu diambil dari CPU LAN, sedangkan M.2 slot nomor 2, 3, dan 4 itu dari chipset. Nah, sebagai catatan, M.2 slot nomor 3 itu sharing dengan slot PCIe ketiga ya, seperti halnya tadi sudah kita bahas di expansion slot tadi. Dan untuk M.2 slot nomor 4 itu sharing dengan slot SATA nomor 4 dan 5. Jadi kalau kalian gunakan slot M.2 nomor 4 ini, maka slot SATA nomor 4 dan 5 tidak bisa aktif. Kemudian di luar M.2 slot pastinya ada slot SATA juga, dan di sini ada 6 slot SATA di mana semuanya sudah menghadap ke samping. Dan seperti halnya tadi dibilang bahwa ada 2 slot yang mana sharing dengan M.2 nomor 4, sehingga kalau digunakan M.2 nomor 4 tadi, maka slot nomor 4 dan 5 itu tidak akan aktif, sehingga hanya 4 slot SATA saja yang bisa digunakan. Berikutnya untuk internal konektor. Nah, di sini sangat lengkap sekali untuk internal konektornya, di mana di sini ada satu CPU fan header, kemudian satu water cooling CPU fan header, kemudian ada 6 sistem fan header, kemudian 2 kali RGB header, 2 kali ARGB header, kemudian juga ada satu USB Type C untuk front panel ya, jadi 3.2 Gen 2 Type C untuk front panel di casing, dan juga 2 kali USB 3.2 Gen 1 header, kemudian juga 2 kali USB 2.0 header, dan juga 1 kali noise detection header. Kalau kita lihat dari internal konektornya ini sangat lengkap sekali ya, terutama kalau kita lihat itu dari sisi untuk front panel ya, karena kalian di situ sudah bisa pakai Type C untuk front panel, dan di luar itu untuk USB 3.2 Gen 1 nya itu ada 2, sehingga itu akan support untuk 4 USB di front panel, dan USB 2.0 nya juga ada 2 juga headernya di situ, dan juga artinya support untuk 4 USB lagi di depan. Jadi total sebenarnya kalau casing support itu bisa 8 USB ya, 4 USB 3.2 Gen 1, 4 USB 2.0 dan 1 USB Type C. Jadi total bisa 9. Luar biasa di bagian front panel itu kalau casing kalian support ya. Nah, untuk solusi audionya di sini menggunakan Realtek ALC1220 VB audio codec, di mana ini termasuk cukup premium juga ya, sehingga menjamin tentu saja kalian akan dapatkan kualitas audio yang bagus dengan menggunakan motherboard yang satu ini. Dan untuk wireless communication modulnya di sini sudah menggunakan Intel Wi-Fi 6 AX200 yang pastinya kenceng banget. Berikutnya kita bahas mengenai back panel. Nah, di sini juga back panelnya luar biasa lengkap dan banyak ya. Di sini ada 2 kali USB 2.0, kemudian 2 kali untuk antena WiFi konektor ya. Kemudian 1 HDMI, 1 DisplayPort in. Nah, ini yang menarik untuk DisplayPort in ini. Di mana DisplayPort in yang ada di back panelnya ini bisa berfungsi sebagai bridging jika kita koneksikan VGA card dengan menggunakan DisplayPort in ini ya, maka USB Type C yang ada di
back panelnya ini bisa mengeluarkan sinyal display dan bisa dikoneksikan ke monitor yang support untuk Type-C ya. Jadi ini adalah salah satu fitur yang menarik sekali dari motherboard yang satu ini, yang kemudian disebut Gigabyte sebagai fitur yang disebut dengan Vision Link gitu ya. Jadi ini salah satu keunggulan dari motherboard yang satu ini. Kemudian berikutnya di back panelnya ini juga ada satu USB Type-C port, yaitu 3.2 Gen 2 by 2, dimana ini dikontrol bukan oleh chipset tapi oleh external controller dari ASMedia ya. Dan di luar itu masih ada juga satu USB Type-C port yang versi 3.2 Gen 1, dan masih ada lagi 4 kali USB 3.2 Gen 2 Type A ya yang standar, dan 2 kali USB 3.2 Gen 1 Type A. Jadi luar biasa banyak sekali USB portnya. Jadi kalau kita totalin di back panelnya itu ada 10 USB port ya. Luar biasa banyak. Tadi di front panelnya juga banyak, di back panelnya lebih banyak lagi ya untuk USB portnya. Kemudian ada satu RJ45 port dan satu optical SPDIF out dan 5 audio jack. Nah, berikutnya untuk tampilan BIOS ini cukup menarik juga ya. Kalau kita lihat dari sisi appearance dari motherboardnya ini kan nuansanya adalah nuansa putih, dan untuk BIOSnya pun nuansanya juga nuansa putih ya. Walaupun untuk isi dari BIOSnya itu memang seperti halnya kebanyakan motherboard Gigabyte, terutama yang seri-seri Aorus gitu ya, itu mirip sekali dengan motherboard yang ini. Jadi secara konten dari BIOSnya itu persis seperti motherboard Gigabyte yang lainnya, terutama yang seri Aorus ya. Dan artinya apa? Isinya atau konten di dalam BIOSnya ini sangat lengkap sekali, dan saya rasa termasuk yang cukup user friendly ya. Dimana di situ ada easy mode, ada advanced mode juga. Jadi kalau kalian mau tweaking di situ, mau overclocking RAM ataupun prosesor, bisa di advanced mode. Dimana di advanced mode juga ada menu favorit juga di situ untuk tweaking cepat. Jadi kalian bisa tinggal set beberapa variabel aja di situ. Atau kalau mau lebih advance lagi ada di menu tweaker ya. Di situ lebih banyak parameter yang bisa kalian set, dan saya rasa tergolong cukup mudah untuk overclocking dengan menggunakan motherboard yang satu ini. Ya, itulah tadi ya pembahasan kita mengenai Gigabyte X570S Aero G, sebuah motherboard yang baru saja dirilis oleh Gigabyte dan diperuntukkan khusus untuk konten kreator ya. Nah, kalau kita lihat dari spesifikasinya tadi, ini memang serius banget untuk konten kreator ya. Karena saya rasa ini cukup memanjakan untuk konten kreator ya. Dimana kalau kita lihat dari sisi storage-nya tadi begitu luar biasa, karena sudah ada 4 slot M.2 di situ. Ya, jadi mau sampai berapa kapasitas M.2 yang kalian pakai ya. Luar biasa banyak diberikan oleh Gigabyte di sini. Kemudian juga ditambah dengan banyaknya USB slot juga di situ ya. USB slotnya begitu banyak, dimana untuk front panelnya aja ada, pastinya sudah bisa untuk Type-C di situ. Kemudian juga untuk USB 3.2 Gen 1-nya itu bisa support, ada 2 header di situ yang artinya support untuk 4 USB 3.2 Gen 1 di front panel, dan USB 2.0 udah jelas ada 2 header di situ yang artinya support untuk 4 USB 2.0 juga di front panel. Jadi kalau casingnya support sih bisa banyak banget tuh front panel USB-nya ya. Nah, untuk back panelnya lebih banyak lagi, dimana kalau ditotalin semua itu bisa 10 USB port di situ di bagian back panel. Jadi luar biasa banyak, dan memang ini sepertinya menyasar target untuk konten kreator banget ya, karena memang sangat bisa memanjakan kalian para konten kreator kalau punya motherboard seperti ini ya. Dan yang paling penting sebenarnya kalau menurut saya, bagi saya pribadi ya, yang paling penting dari sebuah motherboard itu adalah VRM. Nah, VRM dari motherboard yang satu ini dengan 12+2 power stages, yang mana tanpa doubler atau bisa dibilang direct atau true 12+2 ya. Jadi ini sangat-sangat tangguh untuk bisa handle sebuah Ryzen 95950X sekalipun. Jadi buat kalian pengguna 5950X atau 5900X ya, ini cocok banget sih kalau kalian konten kreator yang pakai prosesor tersebut gitu. Dan tentu saja disupport oleh heatsinknya yang besar juga di situ ya. Jadi lengkap banget deh untuk motherboard yang satu ini. Nah, berikutnya kalau dari tadi kita ngomongin spek terus,
Terus harganya berapa motherboard yang satu ini? Nah, sampai dikeluarkannya video ini, jujur aja saya belum dapat informasi lengkap mengenai harga dari motherboard yang satu ini di Indonesia. Karena memang belum sampai ke Indonesia barangnya dan belum dijual. Kalau kalian cari di Tokopedia itu masih belum ada ya, setidaknya di awal September 2021 ini. Nah, sebagai gambaran atau perbandingan aja di sini ada seri lain dari Gigabyte X570S juga, yaitu X570S Aorus Pro AX yang dijual di harga sekitar 5,6 jutaan. Dan kalau kita coba compare dengan yang pendahulunya, yaitu yang seri untuk konten kreator juga untuk platform AMD, yaitu B550 Vision D, itu dijual sekitar 5 jutaan juga. Nah, saya rasa kalau Vision D-nya aja di sekitar 5 jutaan, nah yang X570S ROG ini saya rasa akan di atas yang Vision D. Jadi kalau Vision D sekitar 5 jutaan sekian, ya mungkin yang ini harganya akan di atas 6 juta gitu ya. Ya walaupun kita nggak tahu persis nanti, ya mudah-mudahan sih sebenarnya harganya nggak setinggi itu gitu kan. Mungkin mudah-mudahan yang ini harganya 5 jutaan juga, yang Vision D-nya turun gitu ya. Jadi kalau misalnya budgetnya nggak cukup untuk beli yang ini, bisa beli yang Vision D gitu kan, kalau untuk konten kreator juga gitu. Oke, itu aja teman-teman untuk video review kita kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton ya, semoga bisa memberi manfaat buat teman-teman di rumah. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.